yang katanya mengandung ion, ya. Tetapi kalau dicicipi rasanya apa, Bu? Asam. Kita coba tuang di satu sini ya. Nah, kemudian ini larutan apa, Bapak Ibu? Ya, fungsinya apa? Panas dalam. Panas dalam. Apa sih panas dalam? Memang bagian dalam sering panas ya, Bu ya? Ya, karena apa? Karena memang bagian dalam tubuh kita itu panas kalau terlalu banyak asam di dalam tubuh kita dan terlalu banyak radikal bebas. Ya. Kemudian kita coba di sini air satu lagi adalah air boba. Kita tes keasamannya. Air boba. Iya. Baik. Kurang lebih ada 3 sampel air di sini. Bapak Ibu, saya tes satu persatu. Ini tadi air isotonik. Nah, nanti warnanya kita cocokkan dengan warna yang ada di dalam layar. Ya, kita tes warna dari air isotonik. Warnanya apa, Bu? Merah. Wah, kurang lebih kalau di sini pH-nya berapa yang cocok nih? 4 atau sekitar 3 sampai 4. Ini setara dengan apa tuh? Ya, soft drink, minuman keras, dan juga misalnya kita setarakan dengan di situ ada fast food, junk food dan sebagainya. Oke, kita tes di sini adalah air larutan penyegar. Waduh. Ya, masih kurang lebih berapa pH-nya, Kang? 5-6. Ya, 6, antara 5 dan 6. Mendingan, tapi belum sehat ternyata. Karena apa? Kalau kita sering konsumsi yang bersifat asam, tubuh kita akan semakin asam. Padahal, ya kalau istilah orang awam, yang asam-asam itu biasanya nggak sehat. Contohnya asam urat gitu ya. Walaupun nggak ada hubungannya sih sebenarnya, tapi biasanya asam-asam itu nggak sehat. Ya, oke, baik. Kemudian air boba kita tes di sini. Iya. Ya, oke. Kurang lebih di angka berapa Bapak Ibu? 8. Ya, antara 8 dan 9. Ya, kurang lebih 8,5. Dan memang menurut Departemen Kesehatan kalau Anda baca literatur, itu yang sehat itu 6,5 sampai 8,5. Tapi kalau 6,5 itu rata-rata masih bersifat asam. Oleh karena itu, yang bagus adalah yang biasanya di atas 7,5 sampai dengan 8,5. Ya, itu air dari sisi pH yang bagus. Mungkin air itu bisa dites, air yang Bapak Ibu minum nanti bisa dites. Oke, baik. Air yang di sini katanya bagus nggak ya, kira-kira bagus ya, Pak? Oke. Wah, ini kalau sampai 3 kan 3. Alhamdulillah. 8. Masih 8. netral ya, netral 7 ya. Artinya airnya air yang bagus untuk menjaga supaya kita tidak dehidrasi. Tetapi belum cukup untuk memenuhi kebutuhan antioksidan. Oleh karena itu, supaya airnya lebih bagus, maka air yang sudah bagus ini yang bisa kita masukkan ke dalam botol ini menjadi air yang lebih bagus lagi. Kurang lebih demikian konsepnya. Jadi kalau ditanya, Pak, boleh nggak air yang jelek-jelek ini dimasukkan ke dalam botol boba ini? Sayang, Bu. Kenapa? Karena prosesnya lebih lama dan sebagainya. Oleh karena itu, justru air yang pH-nya netral seperti ini, ya air yang banyak dipakai, itulah yang dimasukkan ke dalam botol boba. Tapi kalau misalnya kita konsumsi boba seperti ini, apakah bisa menetralisir tubuh kita yang sudah asam, Bapak Ibu? Ya, contohnya yang ini, Ibu Bapak-bapak. Jadi sifat yang sudah asam ternyata bisa dinetralisir oleh air boba ini. Kalau yang ini, kenapa nggak bisa? Iya, kenapa asamnya terlalu tinggi, Bapak Ibu? Ini bukan air, karena di sini sudah kalau ditulis sudah ada tambahan, ya ada zat-zat tambahan, ada apalah di situ ya. Dan rasanya, kalau yang ini, ada rasanya nggak? Nggak ada. Berarti tidak ada zat zat kimia yang ditambah zat perasa yang ditambahkan di dalam sini. Tapi di sini sudah ada tambahan lagi. Oleh karena itu, walaupun kita tambahkan air boba di sini, itu ternyata tidak cukup untuk menjadi alkali. Oleh karena itu, Bapak Ibu,
kalau misalnya putra-putri kita suka minum soft drink, itu boleh, tapi sebulan sekali. 30 harinya minum air ini. Karena untuk menetralisir 1 gelas soft drink itu memerlukan 30 gelas air alkali itu. Oleh karena itu jangan sering-sering ya minum soft drink ya. Baik Bapak Ibu, next ada lagi Mbak. Ya, jadi ini adalah berbagai manfaat dari boba, yaitu bisa mengandung antioksidan, ada hidrogennya yang kaya dengan hidrogen, ORP-nya rendah, alkali, ion negatif, oksigen, dan karena pada prinsipnya, mengapa boba bisa menghasilkan itu? Karena di dalamnya ada batu-batuan, ya ada batu-batuan, turmalin, kalsium. Ya ini bisa ceritanya panjang sendiri, bisa sampai 24 jam kalau cerita tentang batu-batuan ini ya Bapak. Ada waktu sampai 24 jam nggak? Jadi kita ringkas aja, kurang lebih 6 batuan inilah yang bisa menghasilkan air kesehatan tadi. Kalau di tempat lain itu pakai mesin ada, menghasilkan air alkali itu bisa pakai mesin. Tapi kita tidak menggunakan mesin, yang kita gunakan adalah yang bersifat alami, yaitu adanya batu-batuan. Jadi air yang bagus itu kan kalau bagi kaum muslimin air zam-zam adanya di Mekah, di mana batu-batuan itu selalu diiringi dengan doa, zikir dan sebagainya, keluar dari dalam tanah melewati batu-batuan menjadi air yang bagus. Mungkin bagi yang beragama Kristen itu ada air Lourdes di Prancis ya, itu juga demikian. Karena memang di situ selalu ada doa, ada ucapan yang baik melalui batu-batuan menghasilkan air yang bagus. Nah ternyata batu-batuan yang ada di lingkungan itu adalah batu-batuan yang baik, sehingga konsep dari boba membuat air yang sehat melalui batu-batuan ini. Ya, ada lagi Pak? Nah ini sudah botolnya aman. Ya kemarin kan banyak sekali yang ribut-ribut tentang galon gitu ya. Ada galon sekali pakai, ada yang galon berapa kali pakai. Ya kita nggak kontroversi tentang galon, kita singkirkan. Tapi prinsipnya untuk botol harus BPA free supaya botol itu bisa dikonsumsi dengan air berkali-kali. Kalau botol-botol seperti ini memang botol yang sekali minum harus dibuang. Ya, karena kalau 2 kali 3 kali itu akan BPA-nya akan mencemari air yang ada dalam botol. Oke, next. Ya, jadi akan sangat membantu sekali diabetes, stroke, kanker, hipertensi dan jantung. Ya, karena pada prinsipnya ini adalah penyakit-penyakit yang terjadi karena radikal bebas dan proses penuaannya. Nanti mungkin rekan saya Bunda Yanti banyak cerita tentang bagaimana boba ini bisa memberikan manfaat untuk berbagai macam penyakit. Ya, slide terakhir adalah ya. Pada prinsipnya, boba ini akan membantu untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan, terutama terkait dengan proses penuaan atau proses dehidrasi, yang pada prinsipnya hal itulah yang harus kita hindari dan hal itulah yang harus kita cegah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, satu hal lagi, salah satu cara untuk meningkatkan kesehatan, yang pertama adalah konsumsi antioksidan dalam jumlah yang cukup. Yang kedua adalah lakukan aktivitas-aktivitas yang selalu bersifat positif. Contohnya adalah, ya hari ini kita harus tetap bersemangat dan bahagia. Oleh karena itu saya sapa sekali lagi, apa kabar? Bahagia. Masih semangat Bapak Ibu? Ya, siapa kita? Keluarga bahagia. Oke, baik. Ya, untuk selanjutnya barangkali paparan saya secara ringkas itu memberikan sedikit wawasan saja, tapi lebih enak kalau paparan ini dilanjutkan dengan pembicara kita selanjutnya, yang beliau banyak sekali langsung bertemu dengan para customer, bertemu dengan banyak pihak yang sudah merasakan dan membagikan manfaat air boba ini. Nah, siapa beliau? Saya kembalikan kepada MC kita yang luar biasa. Dan terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.